Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para koordinator dan musyrifin serta musyrifat dan juga para admin, semoga Allah SWT memberikan rahmat kepada kita semuanya. Kita lanjutkan pembahasan tentang kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Salam As-Suhaimi hafizallahu ta'ala yang berjudul Kun Salafiyan Alal Jaddah. Jadilah engkau salafi yang sejati. Masih pada pembahasan tentang nama-nama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan sudah kita bacakan sebelumnya ucapan dari Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah yang dinukil oleh penulis di sini. Beliau mengatakan, dan ini adalah ucapan Syekh Bakar Abu Zaid yang beliau nukil, wa hadhil alqab asy-syarifah tukhalifu ayya laqabin kana li ayyi firqatin kanat min wujuh. Gelar-gelar ini as-salaf, ahlul hadis, ahlul athar, ahlus sunnah wal jamaah, maka ini berbeda dengan laqab dari firqah-firqah yang ada. Apa perbedaannya? Min wujuhin, dilihat dari beberapa sisi. Maka beliau sebutkan di sini apa yang membedakan antara laqab-laqab ahlu sunnah, gelar-gelar ahlu sunnah dengan laqab-laqab yang dimiliki oleh aliran-aliran. Al-awwal, yang pertama, annaha nasabun lam tanfasil walau bil lahzah anil ummah al-islamiyah mundu takwiniha ala minhaji an-nubuwah. Yang pertama, bahwasanya laqab-laqab tersebut adalah nasab yang tidak terpisah meskipun hanya sekejap saja. Nasab yang tidak terpisah meskipun hanya sekejap saja dari umat Islam ini. Ya, semenjak terjadinya laqab tadi. Ala minhajin nubuwah, di atas manhajnya Nabi SAW. Jadi dia tidak terlepas dari Islam. Ya, tidak terlepas dari umat ini semenjak dia ada. Tapi dia berada di atas manhajnya Rasulullah SAW. Fahiya tahwi jami'al muslimin ala tariqatir ra'i'il awal. Laqab-laqab tadi itu meliputi seluruh kaum muslimin yang berada di atas jalan generasi yang pertama. Wa may yaqtadi bihim, ya, dan masuk di dalamnya orang yang meneladani mereka fi talaqqil ilmi wa tariqati fahmihi, yang meneladani mereka di dalam menimba ilmu dan di dalam memahaminya, wa bi tabi'ati da'wah ilaihi wa darurati inhisaril firqatin najiyah fi ahli sunnah wal jamaah wa hum ashabu hadzal manhaj wa hiya la tazalu baqiyatan ila yaumil qiyamah akhdan min qawlihi la tazalu ta'ifatun min ummati mansuratan 'alal haqq. Dan dengan tabiat dakwah kepadanya dan di dalam pembatasan al-firqatun najiyah, di dalam makna ahlu sunnah wal jamaah. Ya, kita ulang. Beliau mengatakan fahiya tahwi jami'al muslimin ala tariqatir ra'i'il awal wa man yaqtadi bihim fi talaqqil ilmi wa tariqati fahmihi wa bit tabi'ati da'wati ilayhi wa darurati inhisaril firqatin najiyah fi ahli sunnah wal jamaah. Di mereka itu kalimat dan laqab-laqab yang ada di dalam yang dimiliki oleh ahlu sunnah wal jamaah itu mencakup seluruh kaum muslimin yang mereka
berada di atas jalannya generasi yang pertama, yaitu generasi sahabat. Dan setiap orang yang meniru dan meneladani mereka di dalam masalah ilmu dan di dalam memahami ilmu tersebut, dan juga dengan cara dakwah kepada ilmu tersebut. Kemudian beliau mengatakan, dan mereka adalah para sahabat, mereka adalah orang-orang yang memiliki manhaj ini. Dan kelompok ini akan senantiasa ada sampai hari kiamat, diambil dari sabda Nabi SAW, akan senantiasa ada segolongan dari umat ini yang mereka tertolong di atas kebenaran, atau ditolong di atas kebenaran, ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, dan mereka senantiasa berada di atas kebenaran. Taib. Jadi yang pertama, kelebihannya intinya bahwasanya nasab ini tidak keluar dari umat Islam yang mereka mengikuti jalan generasi yang pertama. Kemudian yang kedua, ats-tsani annaha tahwi kullal Islam, al-kitab wa sunnah, fahiya la takhtassu bi rasmin yukhaliful kitab wa sunnah ziyadatan aw naqsan. Kelebihan yang kedua, laqab-laqab yang ada di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mencakup seluruh Islam. Seluruh Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini kalau kita cermati, maka itu kembali kepada Islam, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang merupakan masdar dan sumber dari Islam itu sendiri. Maka dia tidak mengkhususkan diri dengan satu bentuk atau satu gambar yang menyelisih Al-Quran dan juga Sunnah, baik dengan menambah-nambah atas apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah atau mengurang-urangi. Baik. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsu annaha alqabun minha ma huwa thabitun bis sunnati sahihah wa minha ma lam yabruz illa fi muwajahati ahli al-ahwa wal firaq ad-dhallah li radd bid'atihim wa tamayyuz anhum wa ib'adil khalti bihim wa li munabadatihim. Nah, yang ketiga kata beliau bahwasanya alqab ini, laqab ini, gelar-gelar ini ada di antaranya yang tetap dengan sunnah yang sahih. Artinya ada di dalam dalil yang sahih memang, ya, bukan membuat laqab sendiri. Atau di sana ada laqab, ada gelar yang tidak muncul kecuali tujuannya adalah untuk menghadapi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan mengikuti aliran-aliran yang sesat, untuk membantah kebid'ahan mereka dan supaya membedakan diri dari mereka, dan supaya tidak ada campur antara kita dengan mereka, dan juga untuk menjauhi mereka. Ini tujuan dari laqab-laqab tadi. Di antaranya, meskipun dia tidak ada di dalam ya sunnah, tetapi maksudnya adalah untuk membedakan antara ahlu sunnah dengan yang lain, dan supaya tidak ada iltibas, ya, kesamaran, campur aduk antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Falamma dhaharatil bid'ah tamayyazu bisunnah. Ketika muncul bid'ah, contohnya di sini kata beliau, ya, beliau menyebutkan contoh, itu maksudnya muncul kebid'ahan, kemudian ahlu sunnah, ya, memiliki nama yang membedakan antara mereka dengan kebid'ahan tersebut. Falamma dhaharatil bid'ah, ketika muncul bid'ah, tamayyazu bisunnah. Ya, sebelumnya tidak ada bid'ah, muncul bid'ah, akhirnya ya mereka membedakan diri mereka dengan menyebut sunnah. Taib. Walamma hukkima ar-ra'yu tamayyazu bil hadits wal athar. Ketika muncul orang yang mendahulukan akalnya, mendahulukan pendapatnya, maka muncullah yang dengan ini mereka membedakan diri bil hadithi wal athar, dengan al hadithi wal athar. Jadi di sana ada ahlul bid'ah, kemudian muncul ahlus sunnah. Di sana ada ahlul ra'yi, maka di sana ada ahlul hadithi
wal athar. Kenapa muncul ahlus sunnah? Karena adanya bid'ah. Kenapa muncul ahlul hadis wal athar? Karena adanya orang yang mengagungkan ra'yunya. Walamma fashat al bid'ah wal ahwa fil khuluf tamayyazu bi hadis salaf wa hakadha. Dan ketika bertebaran bid'ah dan juga hawa nafsu di dalam khalaf, yaitu di dalam orang-orang yang mutaakhirin, orang-orang yang terakhir, maka mereka membedakan diri mereka dengan petunjuk salaf. Wa hakadha, dan demikian. Sehingga muncul istilah salafiyun, orang-orang yang mengikuti salaf. Karena orang-orang khalaf banyak di antara mereka yang melakukan bid'ah. Kemudian yang keempat, ar-rabi', di antara perbedaan antara laqab ahlus sunnah dengan laqab yang lain, anna aqdal wala'i wal bara' wal muwalati wal mu'adati ladaihim huwa 'ala al-islam la 'ala rasmin bismin muayyan. Bahwasanya al-wala' wal bara', ya, loyalitas dan juga berlepas diri, permusuhan, kecintaan, menurut mereka adalah di atas Islam. Itu menurut ahlus sunnah, semuanya itu dibangun di atas Islam, bukan di atas gambar tertentu dengan nama tertentu. Wala ala rasmin mujarrad innama huwal kitab wa sunnah fahasbu, bukan dengan ciri tertentu, gambar tertentu, tapi harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Itu saja. Itu wala dan baroknya ahlus sunnah. Tidak berdasarkan yayasan, tidak berdasarkan organisasi massal, tidak berdasarkan suku, ya, tapi berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang mereka ajak adalah ya kepada Al-Quran dan Sunnah. Cinta karena Al-Quran dan juga Sunnah, membenci karena Al-Quran dan Sunnah, bukan cinta karena dia berada sama dengan organisasi kita atau ormas kita, dan juga bukan membenci seseorang karena dia di luar ormas kita. Ini ahlus sunnah tidak demikian. Ya, ahlus sunnah, kecintaan dan kebencian mereka adalah berdasarkan ya Al-Quran dan Sunnah dan Al-Haq ini. Al-khamis, kemudian yang kelima, anna hadhil alqab lam takun da'iyatan lahum litta'assub li syakhsin duna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya laqab-laqab ini, ya, gelar-gelar ini tidak menjadi sebab mereka untuk ta'assub kepada seseorang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi nama-nama tersebut tidak menjadikan mereka ta'assub kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan dari laqab-laqab ahlus sunnah. Berbeda dengan aliran yang mereka di dalamnya ada ta'assub dengan pemimpinnya, dengan imamnya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, as-sadis, anna hadhil alqab la tufdi ila bid'atin wala ma'siyatin wala asabiyatin li syakhsin muayyanin wala li ta'ifatin muayyanah. Yang keenam, bahwasanya laqab-laqab ini tidak membawa kepada kebid'ahan dan juga kemaksiatan, dan tidak membawa kepada ya fanatik terhadap orang tertentu atau kelompok tertentu. Ya, ini adalah perbedaan yang keenam, bahwasanya laqab-laqab tersebut tidak membawa kepada kebid'ahan, tidak membawa kepada kemaksiatan, atau seperti tadi ya membawa fanatik terhadap seorang ya tertentu atau kepada kelompok tertentu. Demikian yang bisa disampaikan tentang masalah keistimewaan laqab-laqab ahlus sunnah dibandingkan dengan aliran-aliran. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.